Tidaknya di sini ada beberapa instansi yang harus kita datangi teman-teman untuk mencari dokumen syarat pemberkasan NIP3K guru ya. Mulai dari pernyataan 5 poin, kemudian SKCK, daftar riwayat hidup, pengalaman kerja, surat keterangan nafsa, surat keterangan sehat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Bagi teman-teman yang sudah lolos P3K tahap 1 maupun tahap 2, ketika sudah muncul di sini tombol pengisian daftar riwayat hidup dan juga upload pemberkasan, maka ketika kita klik maka kita akan diminta untuk mengisi data mulai dari data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan juga pada menu tab unggah dokumen kita akan diminta untuk mengupload 10 dokumen persyaratan untuk pemberkasan. Ya, mana di sini pada buku panduan sudah dijelaskan dan diberikan contoh terkait dokumen-dokumen apa saja yang harus kita unggah, teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang daftar instansi atau lembaga mana saja yang bisa kita datangi ketika mencari dokumen persyaratan untuk pemberkasan NIP3K Guru tahun 2021. Selamat mengikuti. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Nah, dalam tahap pemberkasan P3K Guru tahap 1 maupun tahap 2 serta tahap berikutnya, teman-teman sebenarnya ini bisa memantau pada SSCSN. Kemudian teman-teman bisa pantau pada web instansi masing-masing BKPP instansinya. Nah, di sini kita contohkan yaitu untuk daerah Sragen, teman-teman. Nah, ini misalkan kita ambil dari daerah Sragen, maka di sini sudah ada pengumuman ya akan dikumpulkan bagi teman-teman yang lulus P3K untuk di tahap 1 untuk persiapkan pemberkasan, teman-teman. Tentu saja dari masing-masing web instansi akan disampaikan ya terkait tentang proses pemberkasan, kemudian berkas apa saja ini sudah disajikan. Namun terkadang di sini tidak secara spesifik diberikan informasi terkait tentang di manakah untuk mencari berkas-berkas tersebut, teman-teman. Namun ada juga beberapa yang menyajikan ya untuk berkas ini dicarinya di mana. Nah, ini kita ambil dari berbagai contoh untuk pemberkasan, yaitu tentang mencari persyaratan untuk berkas ini nanti. Tidaknya di sini ada beberapa instansi yang harus kita datangi, teman-teman, untuk mencari dokumen syarat pemberkasan NIP3K Guru ya. Mulai dari pernyataan 5 poin, kemudian SKCK, daftar riwayat hidup, pengalaman kerja, surat keterangan nafsa, surat keterangan sehat, ijazah S1, kemudian transkrip, surat lamaran, dan juga pas foto. Nah, di sini informasinya kita sinkronkan dari salah satu media online yang sangat ekstrim dan membahas tentang P3K serta CPNS, yaitu terkait tentang 10 dokumen pemberkasan NIP3K Guru honorer sebaiknya datangi instansi ini. Inilah kita kutip dari jpnn.com Jakarta, teman-teman, yaitu sebanyak 10 dokumen ini harus disiapkan ya guru honorer dalam pemberkasan NIP3K. Dokumen ini tidak bisa dikeluarkan instansi yang tidak direkomendasikan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN maupun Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Nah, Ketua Umum Honorer K2 Kabupaten Blitar, Sri Haryati, mengungkapkan setelah berkoordinasi dengan BKD, ada beberapa petunjuk pengurusan berkas. Berkasnya harus di instansi pemerintah, misalkan surat keterangan kesehatan, nggak boleh di rumah sakit swasta, kata Sri kepada JPNN Minggu tanggal 26 Desember. Ini petunjuk yang bisa membantu guru honorer agar tidak bingung ya menyiapkan 10 dokumen sebelum diunggah di menu daftar riwayat hidup atau DRH, teman-teman. Yaitu mulai dari yang pertama untuk pas foto, itu kan yang diminta pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Nah, ini kita tidak usah menggunakan HP, jangan diedit-edit, kita pasrahkan saja, yaitu untuk foto ini dengan kualitas terbaik, yaitu dari studio foto, teman-teman. Jadi untuk yang pertama, untuk foto ini kita dapat berfoto ya, yaitu di studio foto dengan kualitas yang terbaik. Dan untuk yang kedua, yaitu hasil scan ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan.
Nah, ini kita membawa ijazah asli, kemudian kita scan dengan menggunakan mesin scanner, teman-teman. Jangan menggunakan pindai scan dari HP ya. Berikutnya, ini adalah untuk yang ketiga. Hasil scan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Ini sama halnya dengan poin nomor 2, yaitu kita pindai dengan menggunakan mesin scanner ya. Kita bisa pasrahkan ke jasa penyedia scanner atau mungkin fotokopi, teman-teman. Kemudian untuk yang keempat, hasil scan asli DRH yang telah ditandatangani peserta bersangkutan dan bermaterai 10.000. Formulir ini isiannya kita cetak ya secara live dengan pas foto yang disediakan nanti melalui laman sscasn.bkn.go.id. Dan untuk bagian yang kelima, hasil scan asli catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan kepolisian Resort Polres dan masih berlaku. Jadi untuk SKCK ini instansi yang kita datangi ini adalah Polres, teman-teman. Kalau misalkan di daerah kami entah itu pemberkasan CPNS maupun P3K maupun PPG, ini kami disarankan untuk mencarinya itu di Polres ya, setingkat kabupaten, dan ini masih berlaku. Jangan lupa untuk peruntukannya ya, teman-teman. Nah, ini kemudian untuk yang keenam, yaitu hasil scan asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit layanan kesehatan pemerintah. Nah, ini biasanya kalau daerah kami ini sama halnya dengan di JPNN ini, teman-teman, yaitu ini bisa diminta dari puskesmas atau RSUD. Kalau daerah kami ini biasanya di rumah sakit umum daerah ya, yaitu rumah sakit setingkat yang ada di kabupaten atau kota. Kemudian hasil scan asli surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba atau nafsa ya. Ini kalau kita sering sebut adalah surat bebas nafsa, yang mana di sini kita bisa lakukan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara atau RSUD atau Rumah Sakit Besar Pemerintah atau juga BNN, Badan Narkotika Nasional. Kemudian yang kedelapan, hasil scan asli surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000. Nah, ini isinya adalah tentang hal ini, teman-teman, yaitu tidak pernah dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan dari CPNS, PNS dan seterusnya ini, kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS dan seterusnya, kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk mendapatkan surat pernyataan 5 poin, nah di sini kita bisa berkoordinasi dengan BKD atau BKPP ya, untuk formatnya itu seperti apa. Kemudian untuk yang kesembilan, ini adalah kita harus upload nanti, yaitu hasil scan asli surat pengalaman kerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini, teman-teman, di sini apabila kita memiliki pengalaman kerja ya, dan kemudian untuk format dari pengalaman kerja, nah ini kan banyak teman-teman yang bertanya, teman-teman ya. Untuk yang pengalaman kerja ini adalah kita bisa mendapatkan, yaitu kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan formatnya. Nah, kalau misalkan di daerah kami itu diperoleh dari Dinas Pendidikan, teman-teman. Jadi teman-teman datang ke sana untuk meminta surat pengalaman kerja. Tentunya nanti akan ada beberapa berkas yang akan diminta ya sebagai dasar untuk pembuatan surat ini, misalkan SKWP dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian untuk yang ke-10, yaitu hasil scan asli surat lamaran. Nah, ini adalah untuk formatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, panduannya seperti apa. Ini kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan formatnya. Dan tentunya teman-teman nanti yang pemberkasan ini akan diberikan pembekalan ya oleh masing-masing BKPP atau BKD instansi yang dilamar. Demikian sobat semuanya terkait tentang instansi atau tempat untuk mencari berkas persyaratan pemberkasan NIP 3K. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.